Meskipun militer Israel mengklaim berhasil mencegat banyak proyektil yang diluncurkan oleh Iran, kenyataannya, laporan mengenai jumlah korban yang terus bertambah dan kerusakan besar pada beberapa kawasan dan fasilitas militer di Tel Aviv dan Haifa justru mengungkapkan bahwa serbuan rudal Iran telah berhasil menembus pertahanan udara Israel. Jalanan Tel Aviv terlihat kosong, dengan banyak warga yang terpaksa mengungsi akibat ketidakpastian akan keamanan yang terus membayangi. Sejak dimulainya perang antara Israel dan Iran, gelombang serangan pesawat nirawak dan rudal balistik dari Iran sebagai upaya balasan terus menghantui dan menjadi ancaman nyata bagi seluruh wilayah Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang merupakan sekutu utama Israel, meminta agar semua orang di Teheran segera dievakuasi, meskipun jumlah penduduk di kota itu mencapai sekitar 9,5 juta jiwa. Di akun Truth sosialnya, Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun, pernyataan ini terasa cukup ironis, mengingat Amerika Serikat dan sekutunya selama ini bebas mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri tanpa hambatan. Meski hubungan Amerika Serikat dengan Iran soal isu nuklir memang penuh ketegangan, Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam situasi ini. Bahkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengeluarkan arahan kepada semua kedutaan besar dan konsulatnya untuk menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan sepihak yang dilakukan oleh Israel terhadap target-target di Iran sejak 13 Juni lalu. Secara resmi, ini berarti Amerika Serikat tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap Iran. Dengan demikian, Israel tampaknya harus menghadapi Iran sendirian. Sementara Israel kemungkinan tidak akan mendapat bantuan langsung dari Amerika Serikat, Iran justru mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok proksinya, termasuk Houthi dan Hamas. Tapi, bagaimana sebenarnya peran Houthi dan Hamas dalam mendukung Iran di tengah ketegangan dengan Israel? Hamas, mirip dengan Houthi, kini secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Iran. Pada 14 Juni, mereka turut ambil bagian dalam gelombang balasan yang dilancarkan oleh Iran dengan menembakkan roket dari Gaza ke wilayah selatan Israel. Serangan tersebut terjadi bersamaan dengan bunyi sirene peringatan serangan udara yang terdengar di kawasan seperti Nir Oz. Meski roket-roket itu hanya jatuh di area terbuka dan tidak menimbulkan korban jiwa, serangan ini tetap memicu kepanikan di masyarakat setempat. Sebelumnya, Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata Hamas, mengungkapkan melalui akun Telegramnya bahwa kelompoknya berkomitmen untuk mendukung Iran dalam menghadapi Israel. Menurutnya, Zionis sebutan untuk Israel salah besar jika berpikir bahwa serangan terhadap Iran bisa meruntuhkan perlawanan atau menguatkan posisi rapuh mereka di kawasan ini. Sebaliknya, Israel semakin banyak melakukan kesalahan strategis yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kehancuran yang tak terhindarkan jika itu menjadi kehendak Tuhan. Tak hanya itu, Izzat al-Rishaq, pemimpin senior Hamas, juga memberikan pandangannya. Ia memberi pujian atas keberhasilan Iran dalam menargetkan beberapa lokasi di Israel, meskipun banyak pihak yang memperdebatkan efektivitas sistem pertahanan seperti Iron Dome dan David Sling milik Israel yang diklaim mampu menggagalkan serangan rudal Iran. Ketegangan yang semakin memuncak membawa Houthi dari Yaman untuk turut serta dalam mendukung Iran. Kelompok ini baru saja mengonfirmasi bahwa mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik yang menargetkan sejumlah lokasi militer dan sipil sensitif di Tel Aviv. Serangan rudal ini merupakan bagian dari gelombang balasan yang terkoordinasi setelah sebelumnya Iran melancarkan serangan massal. Menurut pernyataan Houthi, mereka menggunakan rudal yang dikenal dengan nama Palestina II. Rudal tersebut berhasil menghantam kawasan Jaffa yang terletak di Israel Tengah. Sejak awal, Houthi memang telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pihak-pihak yang berjuang melawan Zionis. Kelompok ini juga telah menyuarakan solidaritas mereka terhadap Gaza dan Iran.
Mereka bertekad untuk terus melancarkan serangan dengan kemungkinan serangan yang lebih besar lagi, kecuali jika Israel menghentikan semua bentuk pengepungan dan penindasan. Sebelumnya, Abdul Malik al-Houthi, pemimpin gerakan Ansar Allah, Houthi, dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran dan mengajak dunia muslim untuk bersatu membela setiap negara muslim yang diserang oleh Israel. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi dari sana, Abdul Malik al-Houthi menyampaikan belasungkawa kepada para pemimpin dan rakyat Iran atas korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Israel. Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh terhadap kampanye balasan Iran yang dikenal dengan nama Operasi Fadae-Sadiq III. Dengan masuknya Houthi ke dalam konflik ini, diprediksi ketegangan antara Israel dan Iran akan semakin meningkat. Melihat catatan serangan Houthi sebelumnya, tidak ada keraguan tentang kemampuan mereka. Pada bulan Mei lalu, Houthi berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menyerang Bandara Ben Gurion yang terletak dekat Tel Aviv. Bergabungnya Houthi dalam membantu Iran tentunya akan semakin memperkuat posisi Iran dalam menghadapi Israel. Saat ini, Amerika Serikat tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran, meskipun Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai pemasok senjata utama bagi Israel. Namun, bagaimana jika suatu saat nanti Amerika Serikat memutuskan untuk turun tangan dan memberikan dukungannya kepada Israel? Apa yang akan terjadi? Sayangnya, sejarah mencatat fakta yang cukup jelas. Meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang dominan di dunia, keterlibatan mereka dalam berbagai perang sejak tahun 1945 tidak menjamin kemenangan. Dari sekitar selusin perang yang telah dihadapi Amerika Serikat, mereka kalah dalam hampir semuanya. Satu-satunya kemenangan yang bisa dianggap signifikan adalah ketika mereka menggulingkan pemerintah yang tidak bersahabat di Grenada, negara kecil berpenduduk sekitar 120.000 jiwa, serta di Panama, yang memiliki populasi sekitar 4,2 juta jiwa. Selama ini, meskipun Amerika Serikat sangat aktif di Timur Tengah, tujuan mereka bukanlah untuk memenangkan perang. Seperti yang bisa dilihat, Amerika Serikat lebih cenderung mencari keuntungan lainnya. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan Israel sekarang, kemampuannya untuk meraih kemenangan melawan Iran masih sangat diragukan. Sejak awal, Amerika Serikat memang tidak pernah fokus untuk menang dalam konflik semacam ini. Houthi dan Hamas telah menunjukkan dukungan mereka kepada Iran dengan terlibat langsung dalam konflik. Namun, banyak yang bertanya-tanya apakah Hizbullah juga akan mengambil langkah yang sama. Pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban yang pasti dan hanya waktu yang akan menjawabnya. Pada 14 Juni, media Lebanon melaporkan bahwa pemerintah Lebanon telah mencapai kesepakatan informal dengan Hizbullah untuk tidak terlibat dalam konflik Israel-Iran yang dimulai pada 13 Juni. Kesepakatan ini dikatakan sebagai hasil dari upaya diplomatik intensif yang didukung oleh Prancis dan Amerika Serikat. Terkait hal ini, pasukan Angkatan Darat Lebanon, LAF, dilaporkan mengancam Hizbullah dan kelompok perlawanan Islam Palestina dengan konfrontasi militer jika mereka menyerang Israel dari wilayah Lebanon atau menargetkan kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut. Selain itu, ada juga indikasi bahwa sebelum dimulainya Operasi Singa Bangkit yang dilancarkan Israel terhadap Iran, Israel sempat memperingatkan akan menyerang Hizbullah di Beirut dengan skala penuh, serta menduduki lembah Bekaa Timur jika LAF tidak bisa mencegah Hizbullah untuk menyerang wilayah Israel. Keputusan ini menjadi pertimbangan penting bagi Hizbullah, mengingat mereka sebelumnya pernah terlibat dalam perang besar dengan Israel. Tampaknya pemimpin Hizbullah kini memilih langkah yang lebih hati-hati. Namun, jika serangan Israel terus berlanjut terhadap Iran, tidak menutup kemungkinan Hizbullah akan berubah sikap
dan akhirnya bergabung dengan Hamas serta Houthi. Di tengah gelombang serangan balasan dari Iran yang semakin masif, pernyataan mengejutkan datang dari mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Olmert mengkritik keras Netanyahu, menyebutkan bahwa Netanyahu telah gagal sebagai pemimpin sejak peristiwa 7 Oktober 2023. Olmert menilai bahwa setelah itu, ketika Netanyahu menolak kesepakatan dan malah meningkatkan operasi terhadap Gaza serta wilayah lainnya, tindakan tersebut justru merugikan Israel. Kerugian dan jatuhnya korban yang terjadi, menurut Olmert, semakin memperjelas bahwa musuh utama Israel bukanlah Iran, Hamas, atau Houthi, tetapi pemimpin mereka sendiri, Netanyahu.